Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar pengkajian Ramadan 1444 Hijriah dan di hari kedua membahas sejumlah materi, satu di antaranya mengenai Islam berkemajuan di antara mazhab dalam Islam. Adapun pendekatan teologis secara umum dibahas oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saad Ibrahim dan Agung Danarto. Binatang ini akan bergerak begitu cepat sepanjang yang... Dalam rangkaian acara pengkajian Ramadan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga membahas sejumlah poin berkaitan dengan risalah Islam berkemajuan. Dan pada hari kedua yang berlangsung di Aula Lantai 6 Kiai Haji Ahmad Dahlan Kampus FKIP UHAMKA, materi pembahasan Islam berkemajuan di antara mazhab-mazhab dalam Islam dengan pendekatan teologis yang dipaparkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dan Kiai Haji Muhammad Saad Ibrahim kepada peserta yang hadir dari sejumlah daerah di tanah air. Saad Ibrahim menuturkan sifat ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang dinamis dan selalu mengalami pembaruan ke versi yang lebih canggih menuntut pemahaman Islam yang adaptif, akomodatif dan terbuka. Sayangnya menurut Saad Ibrahim, umat Islam belum menemukan posisi yang mapan dalam menatap unsur-unsur tersebut, kendati ayat Al-Quran lekat dengan semangat peradaban dan ilmu pengetahuan. Kekosongan ini menurutnya berusaha diisi Muhammadiyah dengan risalah Islam berkemajuan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto juga membahas pengaruh pemikiran pembaruan yang digagas oleh Ibnu Taimiyah. Selain itu, pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh yang turut dibahas. Menurutnya, Tauhid Muhammadiyah lebih dekat dengan Tauhid Ibnu Taimiyah. Hal ini karena akidah salaf Ibnu Taimiyah bertumpu pada Tauhid Zat dan Sifat, Tauhid Pencipta, dan Tauhid Ibadah, sehingga sesuai dengan gerakan Muhammadiyah. Agung Danarto juga menambahkan bahwa pengaruh pemikiran terhadap Muhammadiyah ada dua, yakni pemurnian dan pembaharuan. Tapi nanti ketika diterapkan, ada tatbik itu, maka tidak selalu memang melahirkan al-Islam at-taqadumi itu. Sehingga dalam konteks tatbik itu bisa ada relativitas. Ya, misalnya sama-sama menerapkan tentang Islam ya, untuk mengetahui atau untuk membuktikan adanya hilal. Maka ada yang menggunakan ru'yatul hilal bil ain fi'lan, ada juga yang kemudian dengan menggunakan teropong, bahkan ada juga dengan bistikhdami ilmil falak. Maka dari situlah kemudian kita bisa dalam konteks tatbik itu bisa kita kriteriakan, oh ini ketika diterapkan lalu menjadi relatif seperti itu. Yang kesekian, boleh jadi yang sekarang kita anggap sebagai maju, ya, itu nanti suatu hari kemudian juga tidak maju. Ya. Sekarang ini pesawat terbang itu maju. Ya. Tapi nanti kalau yang saya sebut tadi teorinya Albert Einstein itu bisa diaplikasikan, maka tidak memerlukan itu lagi, yang jauh ini lebih maju lagi. Ya, karena tubuh kita bisa diubah jadi energi dan sebagainya. Sehingga karena itu untuk ini kita harus tetap melakukan dalam tatbiknya itu ya apa yang kita sebut dengan taqadumiyatil Islam, ya. Artinya selalu kemudian melakukan kemajuan-kemajuan yang konteks itu. Itu sudah hal yang real. Tapi kemudian kita mencari dasar-dasar teologisnya. Ini kemudian saya kira masih perlu harus ada proses-proses. Tapi intinya tadi kalau secara yang built-in pada Islam itu ya mesti berkemajuan, bahkan sangat berkemajuan. Ya, jadi di situ. Sehingga ini menjadi bagian gerak Muhammadiyah dan insya Allah dengan cara ini akan ada proses-proses. Ya, saya mau berpikir. Seperti diketahui, kegiatan pengkajian Ramadan 1444 Hijriah yang dilaksanakan di kampus FKIP UHAMKA berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan berbagai tema mengenai risalah Islam berkemajuan dengan mengundang sejumlah tokoh persyarikatan. Trio Prasetyo, Tim TV memberitakan dari Jakarta. Tidak ada dimensi teologisnya, karena materi awal yang masuk